Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dalam kelas online. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai metode grafik dari linear programming di dalam riset operasional. Ya, yang kemarin sempat saya jelaskan sedikit, saya tambahkan lagi ya, penjelasannya. Ini di linear programming. Nah, bisa teman-teman lihat ya di dalam satu persoalan linear programming. Kemarin saya sudah tekankan, kita lihat, kita baca dulu persoalannya apa, kemudian tujuannya apa, faktor-faktor pembatasnya apa. Nah, setelah kita tentukan, setelah kita temukan, baru kemudian bisa teman-teman selesaikan persoalan tersebut. Nah, kita tunggu, kami slide-kan dulu ya PPT-nya. Nah, sebuah pabrik ini ya, pabrik kecil kalau kita buat persoalannya di sini ya. Ada pabrik dengan kebutuhan ya, ada dua ya, produksi, yaitu cat interior dan eksterior. Masing-masing interior dan eksterior ini membutuhkan bahan baku A dan B. Nah, bahan baku masing-masing. Ya. Eksterior ini butuh bahan baku A1 dan B2, interior 2 dan 1. Kemudian ketersediaan maksimum, artinya apa? Artinya pembatasnya adalah ketersediaan maksimum ini ya. 6 dan 8 ton per hari untuk bahan baku. Nah, harganya masing-masing ini ada 3.000 dan 2.000. Berapa cat harus diproduksi oleh perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan kotor. Jadi dari harga saja ya. Jadi kita lanjutkan bagaimana perumusannya. Nah, perumusannya di sini ya. Kita tentukan variabelnya dulu ya, ini adalah misal CE dan CI ya, bisa menggunakan X atau Y juga bisa ya. Kemudian fungsi tujuan Z sama dengan ya 3, ini 3.000 untuk eksterior, cat eksterior, dan 2.000 untuk cat interior. Nah, ini adalah fungsi tujuan dari pendapatan kotor ya dalam ribuan. Nah, kemudian kendala tadi ya, kebutuhan bahan baku A ya. Oke, bahan baku A ini tersedianya 6, maksimal 6. Yang dibutuhkan untuk cat eksterior adalah 1 dan cat interior adalah 2, kurang dari 6 ton per hari ya. Kemudian tersedia B ya, 2 cat eksterior ya. Interiornya 1 kebutuhannya. Ini kurang dari 8 ton per hari. Nah, kendalanya permintaan tadi ya. Permintaannya interior kurang atau min CE
kurang dari sama dengan 1. Jadi jumlah maksimum kelebihan CI dibandingkan CE. Ya. Jadi artinya CI ini harus lebih besar dari CE, tetapi kurang dari sama dengan 1. Ya. Misal 2, ini 1 boleh. Ya. Tapi 3, ini 1 tidak boleh. Harus kurang dari sama dengan 1, seperti yang di soal tadi. Kemudian permintaan cat interior ini kurang dari 2 atau maksimal ya 2. Nah, kendalanya negatif. Non negatif ini lebih besar dari 0. Jadi produknya lebih besar dari 0. Nah, lalu kita permisalkan ya, kendala pertama ya. Ini kan 2 CE plus 1 CI ya. Kurang dari sama dengan 8. Nah, kita misalkan CI-nya 0, berarti 2 kali 0, ya. 2 kali 0 ini ditambah CI, kurang dari 8. Sehingga kalau CE-nya 0, ya, CE ini 0, nah ini 0, CI-nya 8. Titiknya di sini, titiknya di 8 ini. Ya. Kemudian kalau CI-nya 0, sekarang giliran CI-nya ini 0 ya. CE-nya berapa? Oh, 2 CE sama dengan kurang dari 8. E sama dengan atau CE sama dengan 4 ya. Jadi 4 di sini. Nah, titiknya di sini. Nah, lalu kita garis. Nah, ini adalah faktor pembatas yang pertama. Ya. Kemudian kita buat faktor pembatas yang kedua. Ya. CE plus 2CI kurang dari sama dengan 6. Sama caranya ya. Kita permisalkan 0 CI-nya ya. Maka CI-nya adalah 6. Kalau kita permisalkan 0 CI-nya 3 ya, kita garis ini. Sehingga ini adalah daerah di bawah ini, daerah di bawah ini ya. Jadi sekitar ini. Lalu ada pembatas lagi apa? Ya, CI min CE kurang dari sama dengan 1. Ini faktor pembatas lagi. Nah ini kalau 0 berarti min 1 di sini ya. Kalau ininya yang 0 berarti 1. Nah sini, titiknya sini. Kita perpanjang sampai sini. Bisa sampai sini, tapi tidak ada fungsinya. Karena yang kita ambil adalah fungsi di bawah sini. Ya. Nah, yang kedua, nah CI kurang dari sama dengan 2. Ya. Kalau cuma gini aja, ya sudah berarti CI-nya 0, CI-nya 2. Kita garis red lurus sampai ujung sini. Ya. Nah, daerah visibelnya mana? Ini titik ini. Nah, ini adalah daerah visibel penyelesaiannya. Nah, ini yang di kuning-kuning ini adalah daerah visibel penyelesaiannya. Ya, sehingga dapat titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Ya. Nah, titik-titik ini harus kita ketahui. Ya, kalau kita membuat grafiknya bagus, kotak-kotaknya sesuai, otomatis titik-titiknya kita ketahui. Misalnya A ini berarti berapa? Berarti 0,1 ya. B ini berapa? B berarti 1,3 ya. Ini harusnya 1,2 ya. Yang C ini ya. Nah, ini C ini titiknya berapa? Ya, 2,2 ya. Yang B 1,2, yang C 2,2, yang D ini adalah ini ya. Mungkin kalau di sini saya tuliskan 3/3,1/3 ya. Kemudian E ini 4,0. Nah, ini masing-masing titik ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuan Z ya. Nah, mana yang paling tinggi? Ya, paling tinggi kita lihat. Nah, paling tinggi pada posisi D ya.
D berarti 3/3 dan 1/3. Serta pada titik E. Ya. Nah, ini. Sehingga yang kita bisa pilih adalah titik penyelesaian dari D. Ini adalah metode grafik. Nah, pendapatannya berapa? 2/3.000 Z-nya. Nah, ini adalah contoh metode grafik di dalam persoalan. Jadi pada dasarnya ya kita harus bisa menyesuaikan dari titik-titik pada grafik tersebut ya, bisa kita sesuaikan ya, agar lebih bisa menyelesaikan persoalan di metode grafik tersebut ya. Memang harus kita pahami soalnya satu persatu sehingga kita bisa menentukan rumus fungsi tujuan sampai pada grafik dan menentukan titik-titik yang visible pada grafik ya. Demikian informasi perkuliahan dari RO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.